Kembali lagi bersama Minras di channel Donghua Animasi. Melanjutkan pembahasan sebelumnya dari Battle True di event season 5 episode 169. Tanpa banyak basa-basi, kita langsung saja ke pembahasan videonya. Tianzun kedua, Sain Guyo. Ruang di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, lalu terdistorsi hingga menutup seluruh area itu. Tak ada satupun fluktuasi spesial yang bisa menembus keluar darinya. Ekspresi Xiaoyan berubah dingin dan gelap. Ia menoleh, menatap ke arah sumber distorsi, lalu melihat seekor ponik ilahi raksasa yang terbentuk dari ilusi di langit di belakang Jiu Feng. Seluruh langit dipenuhi oleh siluet surga ponik itu, dan riak spesial yang tadinya muncul ternyata berasal dari tubuhnya. Dengan wajah datar, Xiaoyan pun berkata, sepertinya calon kepala suku event Demon Ponik berikutnya akan diganti orang lain. Di sisi Jiu Feng, hatinya bergetar hebat di bawah tatapan Xiaoyan yang menakutkan. Ia buru-buru berteriak lantang, "Hunyu, apa kau tidak mau bertindak?" Atas teriakan Jiu Feng, senyuman dingin muncul di wajah Hunyu. Ia mengepalkan tangan, dan sebuah gulungan muncul di telapak tangannya. Tanpa ragu, ia menghancurkannya. Sesaat kemudian, fluktuasi spesial yang dahsyat meledak dari gulungan itu sebelum lenyap, dan kekuatan spesialnya berpindah ke tubuh Jiu Feng. Jiu Feng pun mengangkat tangannya dan menggores udara kosong di depannya dan berseru, "Padatlah!" Ruang itu langsung retak seperti kaca, membentuk lubang hitam besar yang menyebarkan aura mengerikan layaknya badai. Di sisi Xiaoyan yang melihat itu, ia pun berkata, "Sial, mereka benar-benar berencana memanggil seseorang ahli dari klan mereka." Cahaya dingin melintas di matanya. Lantas ia berseru kembali, "Kita tak boleh membiarkan mereka berhasil." Begitu ucapannya, Xiaoyan mengibaskan tangan. Api membara menyembur keluar dari lengan bajunya, berubah menjadi seekor binatang api ganas yang langsung menerjang ke arah celah ruang dengan kecepatan kilat. Namun, sebelum binatang api itu meledak, sebuah tangan putih pucat seperti tulang tiba-tiba muncul dari celah tersebut. Dalam sekejap, tangan itu mencengkeram api itu, dan kabut hitam melingkupinya, melenyapkan api menjadi ketiadaan. Sesaat kemudian, tiba-tiba suara keluar dari celah spesial tersebut. Ia berkata, "Hunyu, tak kusangka kau gagal menyingkirkan bocah dari klan Xiao itu." Tak lama kemudian, seorang lelaki tua keluar dari dalamnya. Tubuhnya bungkuk, memegang tongkat berbentuk tulang. Di sisi Hunyu, ia pun bergumam, "Aku mengalami sedikit hambatan. Kalau tidak, aku tak akan menggunakan gulungan spesial ini." Lantas, ia lalu menatap Xiaoyan dengan dingin dan berkata, dia berlatih di bawah pohon kuno Bodhisattva selama sebulan penuh. Kekuatannya melonjak hingga mencapai puncak dusun tingkat 9. Selain itu, dia juga memegang beberapa benih Bodhisattva. "Penetuaku, mohon bantu aku menanganinya." Mendengar itu, alis sosok tua itu pun terangkat dan berkata, "Menarik juga, bocah ini benar-benar beruntung." Setelah mengatakan itu, sosok itu pun segera mengamati tubuh Xiaoyan. Di sisi Xiaoyan, ia sedikit mengerutkan keningnya. Ia bisa merasakan aura mengerikan yang datang dari orang tua itu. Sepertinya, kali ini, ia harus berhadapan langsung dengan seorang Banseng sejati. Di sisi kucing yang ekspresinya menggelap, ia meremas sebuah gulungan di tangannya, tapi wajahnya segera berubah dan berkata, "Sialan, ini tidak ada reaksi." Atas hal itu, Sun Er pun menggeleng dan menjawab lembut, "Tidak ada gunanya. Ruang di sini sudah disegel oleh ilusi ponik milik Jiu Feng. Tanpa izinnya, tak ada fluktuasi spesial yang bisa menembus keluar." Kembali ke sosok tua itu. Ia bernama Guyu. Tatapannya kemudian berpindah dari Xiaoyan ke arah kelompok Sun Er. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Oh, jadi ada juga anak-anak muda dari klanku di sini." Hunyu pun segera berseru, "Penetua Guyu, jangan buang waktu. Jika kita menunda terlalu lama, situasi bisa berubah. Tangkap Xiaoyan dulu." Atas seruan Hunyu, Guyu pun tertawa kecil dan berkata, "Sudah lama sekali aku tidak dipaksa bergerak. Baiklah kalau begitu." Ia pun mengangkat tongkat tulangnya lalu melangkah di udara.
Dalam sekejap, sosoknya melesat dan berhenti tak jauh dari Xiaoyan. Senyum garang muncul di wajahnya, dan ia pun segera berkata, "Tak kusangka, setelah garis keturunan klan Xiao hampir punah, masih ada seorang seperti dirimu. Banyak anggota klan Hun mati di tanganmu. Namamu cukup terkenal di antara kami." Atas ucapan itu, Xiaoyan tanpa ekspresi, namun tubuhnya terasa berat oleh tekanan luar biasa dari Benseng itu. Orang tua itu tersenyum dingin, lantas ia berkata lagi, "Namaku Guyu. Dulu mereka memanggilku Tianjun kedua, tapi sekarang setelah aku melangkah ke tingkat Benseng, kau bisa memanggilku Saint Guyu." Mengetahui hal itu, mata Xiaoyan pun menyipit. Jadi, dia adalah Tianjun kedua dari Hall of Soul. Kalau begitu, Tianjun pertama pastilah jauh lebih menakutkan. Mungkin seorang Benseng sejati tingkat tinggi. Dalam hatinya, Xiaoyan tanpa sadar bergumam, klan Hun ini benar-benar menakutkan. Jika seseorang belum mencapai tingkat Doseng, melawan mereka sama saja bunuh diri. Ia lantas mengepalkan tinju. Begitu masalah ini selesai, aku akan segera memberikan hati Bodhisattva. Setelah menjadi Benseng, aku tak perlu lagi takut pada hal kosong. Di sisi Guyu, ia kembali berbicara. "Baiklah, cukup basa-basinya. Sudah lama aku tak berbicara sebanyak ini. Jadi, bagaimana bocah dari klan Xiao? Kau mau ikut aku kembali ke klan Hun atau kita bertarung?" Atas pertanyaan itu, ekspresi Xiaoyan membeku. Dalam sekejap, sepasang sayap tulang terbentang di punggungnya, memancarkan aura menakutkan. Melihat hal itu, mata para anggota Heaven Demon Phoenix langsung bergetar. Mereka bisa merasakan aura yang sangat familiar dari sayap itu. Dengan nada dalam, Xiaoyan pun bertanya, "Sun Er, bisakah kau menahannya sebentar?" Sun Er pun segera menjawab, "Iya." Setelah menjawab, tubuhnya bergetar. Saat tato klan muncul di dahinya, aura emas yang membara memenuhi matanya, membuat kekuatannya melonjak drastis. Sembari mundur dengan cepat, Xiaoyan berseru, "Hati-hati." Segera, ia mengeluarkan 5 kelompok api di tangannya. Ia tahu, untuk menghadapi Saint Guyu, ia harus mengeluarkan kekuatan penuh. Melihat itu, Guyu mengangkat alis dan berkata, "Oh, kau ingin menggabungkan api surgawi lagi ya? Kudengar, kemampuanmu menggabungkan Heavenly Flame itu memang luar biasa. Mari kita lihat, apakah itu benar-benar sekuat rumor yang kudengar?" Tatapannya berpindah ke Sun Er. Lantas ia berkata lagi, "Ah, gadis dari klanku, pemilik garis keturunan dewa. Kabarnya, garis keturunanmu yang paling murni di antara semuanya." Ia tersenyum tipis. Lantas ia melanjutkan, "Potensimu luar biasa, tapi kau bukan lawanku." Begitu kalimat itu selesai, tubuhnya lenyap seolah tertelan ruang. Melihat itu, Sun Er terkejut. Tubuhnya segera mundur, dan telapak tangannya yang diliputi api keemasan menghantam udara kosong. Ruang bergetar, dan sosok Guyu muncul kembali tepat di hadapannya. Ia berkata, "Indramu tajam juga. Tak heran kau disebut pewaris terbaik klanku." Segera, tangan tulangnya melesat cepat, berputar aneh seperti ular berbisa, lalu bertabrakan dengan telapak tangan Sun Er. Ledakan besar mengguncang langit. Sun Er terhuyung beberapa langkah, sementara Guyu sama sekali tak bergeming. Namun, Sun Er segera menstabilkan diri. Kedua tangannya membentuk segel cepat, tampak seperti bunga teratai yang mekar. Api keemasan meledak dari tubuhnya membakar udara di sekitarnya. Atas hal itu, Guyu sedikit terkejut. Lantas ia berkata, "Kaisar emas membakar api surgawi, api warisan klanku, menempati peringkat keempat dalam daftar api surgawi. Tak kusangka, gadis kecil sepertimu berhasil menaklukkannya." Di sisi Xiaoyan yang merasakan fluktuasi panas yang menggelegak dari langit, ia berkata, "Jadi ini benar-benar kaisar emas membakar api surgawi. Sungguh luar biasa. Klanku memang pantas disebut memiliki warisan misterius yang menakjubkan." Xiaoyan segera menenangkan pikirannya. 4 kelompok api surgawi di sekelilingnya mulai berputar dan menyatu perlahan, menyebarkan fluktuasi destruktif yang sangat besar dan menakutkan. Di sisi Guyu, ia melangkah perlahan.
Matanya menatap tajam ke arah Sun Er dan berkata, "Dikatakan bahwa Kaisar Emas membakar api surgawi dapat membakar bahkan Douji itu sendiri. Kekuatannya memang legendaris. Hari ini aku akan melihat benar atau tidaknya rumor tersebut." Begitu kata-katanya berakhir, kabut hitam pekat tiba-tiba melonjak dari tongkat tulangnya. Dalam sekejap, kabut itu menyelimuti langit, memancarkan energi dingin dan jahat yang bahkan tidak tersentuh oleh panasnya api surgawi. Kabut itu kemudian menggumpal, membentuk sosok kerangka hitam raksasa setinggi 10.000 kaki, berdiri megah di langit. Tubuhnya menyebarkan hawa dingin yang menusuk jiwa, membuat banyak orang di bawah merasa seolah jiwa mereka terendam dalam es. Di sisi Hun Yu yang menyaksikan pertarungannya, ia menatap langit dan bergumam, "Raja Tengkorak Kegelapan." Dia memanggil makhluk itu begitu. Pertarungan dimulai. Tampaknya penatua Guyu benar-benar waspada terhadap api surgawi itu. Guyu segera mengarahkan tongkatnya ke arah Sun Er dan berkata, "Pergilah." Dua cahaya hijau menyala di mata kerangka itu sebelum ia melangkah di udara, menembus ruang, dan menebas ke arah kepala Sun Er dengan telapak tangan yang diselimuti kabut hitam. Sun Er segera mundur. Api emas raksasa setinggi 100 kaki menyembur keluar dari tubuhnya dan bertabrakan langsung dengan tangan kerangka itu. Atas tabrakan itu, suara mendesis tajam terdengar, memunculkan kabut putih tebal. Segera, ledakan terdengar. Guyu mengepalkan tangan dari kejauhan. Kerangka hitam itu meniru gerakannya dan meninju api emas hingga hancur berkeping-keping. Atas hal itu, Sun Er mengerutkan alis. Ia sadar betapa sulitnya menghadapi bonsai sejati. Meski diperkuat api surgawi, ia hanya bisa bertahan, bukan menang. Namun ia tak perlu menang, hanya menunda waktu. Tak lama kemudian, tubuh Sun Er melesat ke belakang. Jemarinya membentuk segel rumit. Ia berseru, "Kaisar Emas membakar formasi surgawi." Saat suaranya bergema, pilar-pilar api emas melesat dari langit, membentuk jaring raksasa yang menghubungkan bumi dan langit, menjebak kerangka hitam di dalamnya. Boom! Ledakan terdengar. Tinju kerangka menghantam tirai api, mengguncang udara. Riak-riak energi menyebar hebat. Dengan tegas, Sun Er pun berseru lagi, menyaring. Segelnya berubah, dan pilar-pilar api memantul dari tirai, menembus kembali ke dalam formasi. Suhu meningkat drastis hingga udara di dalamnya ikut terbakar. Api emas menyala terang, membakar kerangka hitam tanpa ampun. Segera, teriakan melengging menggema dari kerangka hitam. Kabut gelap di tubuhnya lenyap. Beberapa tulangnya mulai meleleh. Menyaksikan kekuatan dahsyat itu, Guyu pun berkata, "Sungguh layak disebut Kaisar Emas membakar api surgawi." Tapi ia tidak gentar. Lantas ia berkata lagi, "Tapi meskipun api surgawi kuat, kekuatanmu belum cukup untuk memaksimalkan potensi sejatinya." Ia mengangkat tangan, membentuk segel aneh. Suara sihir bergema dari mulutnya. Tiba-tiba, kerangka hitam di tengah lautan api menjerit keras. Kabut hitam kembali melonjak. Kali ini mengandung ribuan jiwa yang meraung kesakitan. Jiwa-jiwa itu meledak satu persatu, menciptakan ledakan beruntun yang memecah lautan api emas. Tubuh kerangka pun menyusut drastis menjadi hanya 100 kaki, tapi energi gelap di sekitarnya justru semakin padat. Atas hal itu, Guyu pun segera tertawa dan berkata, "Lihatlah, bagaimana aku merobek formasi apimu ini." Segera, kerangka hitam berkelebat mendekati pinggir formasi dan menebasnya. Garis retakan muncul, dan seketika, formasi api meledak dalam ledakan besar. Segera, suara Guyu bergema dari dalam tengkorak hitam. "Gadis kecil, jika kau sudah mencapai kelas benseng, mungkin hasilnya akan berbeda." Atas ucapan itu, Sun Er justru tersenyum dan berkata, "Aku memang tidak berniat mengalahkanmu. Tugasku sudah selesai." Tubuhnya mundur cepat dan muncul di belakang Xiaoyan. Di telapak tangannya, teratai api perlahan berputar. Indah, namun mengandung aura pemusnahan. Ruang di sekitarnya bergetar. Melihat itu, kerangka hitam mengeluarkan suara rendah. "Jadi, itu hasil dari penggabungan api surgawimu? Baiklah, aku ingin tahu apakah semua waktu yang kuberikan padamu sepadan." Atas ucapan itu, Xiaoyan pun menjawab, "Tenang saja,
Aku tidak akan mengecewakanmu. Ia perlahan mengangkat tangannya, dan teratai api lima warna yang indah mulai berputar semakin cepat. Ia pun segera berseru dengan tegas, Sun Er, mundur. Kekuatan penghancur dari lotus api pemusnahan benar-benar terlalu mengerikan. Bahkan Xiaoyan sendiri tidak berani berdiri terlalu dekat dengannya. Atas seruan Xiaoyan, Sun Er pun berkata, dimengerti. Di sisi Gu Qingyang, ia segera melambaikan tangan setelah melihat Sun Er menjauh dan berkata, kita juga harus mundur lebih jauh. Nah, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Xiaoyan mampu mengalahkan elit Bangseng tersebut? Atau malahan Xiaoyan tumbang di tangannya? Nantikan jawabannya di pembahasan berikutnya ya. Thanks for watching.